Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Di antara ustaz salafi atau di atas sunnah yang sering mungkin dicekal, yang sering mungkin difitnah, dihina, bahkan dibuli adalah Dr. Khalid Basalamah hafizallahu taala anhu wa ra'ah. Namun demikianlah zaman terang Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun seseorang itu membenci orang lain, namun dia tidak bisa memaksakan orang lain mencintainya. Bagaimanapun agama ini sering diprovokasi, sering disudutkan dakwah sunnah Nabi SAW, maka hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ya kita tahu di luar sana di Eropa framing-framing buruk tentang Islam itu sangat luar biasa, sangat gencar. Bahkan ada netizen yang memang dibiayai oleh sekelompok aliran-aliran radikal yang ekstrim ini kemudian menyebarkan berita hoax, berita buruk, berita jelek yang seolah-olah dibuat framing agama Islam itu adalah agama kekerasan, agama radikal, agama yang sangat berbahaya bagi seseorang dan negara. Demikian halnya zaman rahmatullah dakwah sunnah ini. Di sana ada orang yang mungkin setiap harinya membuat video, membuat status, membuat hoax tentang dakwah sunnah Nabi SAW, tentang ustadz-ustadz salafi yang dianggap ekstrim, yang dianggap tertutup, yang dianggap merasa benar sendiri, yang di luar kelompok mereka tentunya mereka mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam lagi tuduhan-tuduhan keji yang mereka sebarkan di media sosial. Namun Masya Allah zaman rahmatullah, ya meskipun sebagian orang itu bersikeras untuk memfitnah, memframing, membuli ustadz-ustadz salafi, itu tetap saja pasti akan ada orang yang mencintainya, yang menyukainya. Ya, kalaupun ada yang tidak menyukai, seperti Dr. Khalid Basalamah, ada yang tidak menyukainya, ada yang tidak senang, ya palingan satu dua orang yang mungkin di sana memang rusak pemikiran dan hati mereka. Tetapi kalau kita melihat antusias orang menghadiri kajian Ustaz Khalid Basalamah dimanapun beliau berada ketika beliau melaksanakan tabligh akbar itu Masya Allah zaman dalam membludak, banyak sekali jamaah yang datang karena mungkin mereka senang dengan pembawaan Ustaz Khalid Basalamah, mereka senang dengan cara retorika Ustaz Dr. Khalid Basalamah menyampaikan agama ini dengan mudah, dengan gamblang, dengan sangat metode yang menurut beliau itu mudah diserap oleh kaum muslimin. Dan salah satu yang kami dapatkan informasi di sini akan dilaksanakan syukuran dan doa bersama. Ya, di sini ada Pak Surya Paloh, kita tahu ini ketua Nasdem, presiden Nasdem, kemudian juga ada Bupati Takalar, kemudian ada Wakil Bupati Takalar, dan banyak lagi pejabat, ya termasuk Gubernur kami di Sulawesi Selatan, Pak Andi Sudirman Sulaiman, Hafizallahu Ta'ala anhu wara'ah, dan tentunya akan diisi kajian bersama dengan Dr. Khalid Basalamah. Masya Allah, zaman rahmatullah, kita warga Sulawesi Selatan ini memang patut bersyukur dengan terpilihnya kembali Haji Andi Sudirman, Pak Sudirman ini sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Karena kita melihat, Masya Allah, salah satu orang yang menjadi jembatan banyaknya kebaikan-kebaikan tersebarnya dakwah sunnah di kota Sulawesi Selatan ini, terkhusus di Makassar, dengan pihak-pihak ustadz asatidz yang lainnya, ustadz salafi yang lainnya, itu karena melalui perantaraan beliau. Ya termasuk kemarin waktu buka bersama di Masjid 99 Kuba Mas di Makassar di Sulawesi Selatan bersama dengan Ustaz Zulkarnain, Masya Allah zaman luar biasa ya, antusias beliau, semangat beliau, beliau menjadi jembatan, bahkan beliau mengharapkan itu ada nanti kampus cabang LIPIA Jakarta itu di Makassar. Bahkan beliau sendiri mengatakan dan siap untuk kalau memang etase kedutaan Saudi Arabia ini membuka cabang Iddat Lugawiyah berada di Makassar, maka di sampingnya Masjid Quba 99 Mas itu akan menjadi tempatnya di situ ya, cabangnya LIPIA. Ini luar biasa. Jadi kita patut bersyukur kalau ada pemerintah kita, pemimpin kita yang memang sangat antusias dengan agama ini. Ya, dengan program-program dakwah sunnah mereka senantiasa memudahkan. Ya, tidak seperti mungkin sebagian tempat yang dimana kalau kelompok di sebelah ini yang berkuasa, mereka sangat mencekal, mereka sangat melarang dakwah sunnah. Namun kalau dakwanya mereka ini diiringi dengan musik, diiringi dengan dangdutan, diiringi dengan mabuk-mabukan, diiringi dengan perbuatan syirik bid'ah, luar biasa mereka, sangat antusias. Jadi kita kadang merasa apa, zaman dalam merasa risih dengan keberadaan mereka ini. Mereka ini orang beragama Islam, ingin mendakwahkan agama Islam, atau sebaliknya ingin merusak agama Islam itu sendiri. Karena tidak jarang sekarang kita banyak mendapatkan ada orang beragama ugal-ugalan ya, sampai kita mendapatkan ya tidak sedikit di antara mereka itu kalau sholat tarawih itu subhanallah secepat kilat zaman rahmatullah. Allah Akbar, Allah, tidak ada penghormatan mereka dengan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tumanina dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah itu hanya dijadikan main-main untuk mereka.
Ya katanya mereka ini hebat nahunya, hebat sorofnya. Mana aplikasi dari semua ilmu yang kita miliki. Jangan seperti Yahudi. Yahudi itu pintar, cerdas, tahu mereka kitab-kitab mereka, tetapi kualitas agamanya nol besar. Ya, kualitas agamanya nol besar. Menjual agama untuk mendapatkan dunia. Ya, tidak memang benar-benar mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berbeda hanya kalau ustaz-ustaz sunnah, ustaz salafi. Masya Allah, zaman rahmatullah. Mereka ini luar biasa. Ya, lisan dengan perkataan mereka, alhamdulillah tidak jauh berbeda dengan yang di sebelah ini. Ya, kemudian kita bisa melihat zaman rahmatullah. Ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan orang biasa yang akan mengundang Ustaz Khalid Basalamah. Ya tentunya kita paham, ya mungkin jadi jembatan hadirnya Ustaz Khalid Basalamah untuk memberikan tausiah mungkin bersama dengan para pejabat negeri ini. Ya mungkin diantaranya adalah jembatannya adalah Pak Andi Sudirman, Pak Gubernur Sulawesi Selatan, yang memberikan inisiatif atau mungkin memberikan masukan bagaimana kalau yang akan mengisi adalah Dr. Khalid Basalamah, yang merupakan dai nasional. Ya kita paham sekarang Ustaz Khalid Basalamah ini adalah dai nasional. Ya kita tidak memungkiri perkara tersebut. Ya walaupun mungkin beliau pernah lama di Makassar, pernah mengajar menjadi dosen di Makassar, yang kemudian beliau setelah itu kemudian hijrah di kota Jakarta, kemudian beliau sekarang stay di Jakarta dan kemudian berdakwah di Jakarta. Masya Allah, zaman rahmatullah. Ya kita tidak pungkiri orang-orang tetap suka dengan gaya-gaya dakwah beliau. Ya termasuk saya pernah mendapatkan ada owner travel itu orang awam. Bahkan dia mengatakan saya ini Ustaz NU, tetapi saya suka dengan kajian Ustaz Khalid Basalamah, mudah dicerna, amalan-amalan yang beliau sampaikan itu amalan ringan, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, tidak seperti katanya yang dahulu saya berada di sebuah tempat organisasi tertentu, itu subhanallah aneh-aneh amalannya, aneh-aneh apa namanya doa-doanya, salawat-salawat yang penuh dengan kesyirikan. Tetapi Dr. Khalid Basalamah ini Masya Allah, walaupun dia salafi, walaupun dia katanya wahabi, tapi saya suka gaya bicaranya, saya suka cara penyampaiannya, mudah dicerna, ya mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikianlah zaman rahmatullah, ini menjadi motivasi sendiri bagi ustaz-ustaz salafi di Indonesia untuk bagaimana caranya kita menyampaikan ilmu ini dengan mudah. Ya termasuk secara retorika Ustaz Khalid Basalamah, Masya Allah zaman rahmatullah, ini sangat luar biasa, memberikan pengaruh dampak positif kepada orang-orang awam, tentunya kaum muslimin yang awam yang ingin belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala, memperdalam agamanya Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya agama ini pasti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolong. Meskipun di sana mungkin ada rintangan, hambatan, ada yang menolak, tapi jangan pernah berkecil hati. Bahwasanya akan ada orang yang akan menyambut agama ini. Apakah lewat kita atau bukan merupakan lewat kita. Akan ada orang yang senantiasa mencintai agama ini, yang memang fitrahnya kembali kepada sunnah Nabi SAW, fitrahnya kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan hidayah siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongannya kepada dai-dai sunnah ataupun dakwah-dakwah sunnah dimanapun kita berada di pelosok negeri, apapun itu. Dan ini adalah merupakan nikmat tersendiri bagi kita yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Tidak seperti kaum yang beragama tapi mereka seolah-olah hanya mempermainkan agama tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.